Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Alisa Nazira dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Smart Millennial. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini sudah 21 hari tepat seluruh umat muslim baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia telah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini, yang sangat amat disayangkan masih diselimuti oleh pandemi virus corona yang telah berlangsung dari sekitar 1 tahun yang lalu. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini sangatlah identik dengan menjalin silaturahmi bersama orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, sahabat maupun kerabat. Lalu segala bentuk acara silaturahmi mulai dari berkumpul telah direncanakan maupun dilaksanakan oleh sebagian besar orang. Seperti halnya berbuka puasa bersama, kumpul keluarga, hingga sahur on the road. Bentuk kegiatan seperti ini seringkali dilakukan atau dilaksanakan oleh kalangan muda. Padahal saat ini di Indonesia masih belum terbebas dari virus COVID-19. Bahkan terdapat varian virus baru yaitu B177 yang berasal dari Inggris dan dengan resiko penyebaran oleh kalangan anak muda yang lebih tinggi. Walaupun anak muda memiliki tingkat imunitas yang tinggi, tidak menutup kemungkinan akan virus tersebut dapat menyebar kepada orang dewasa maupun anak-anak. Dan jika hal tersebut terus berlanjut, maka klaster penyebaran virus COVID-19 ini maupun varian baru lainnya akan semakin berkembang. Dan melihat fenomena tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah peraturan khusus untuk bulan suci Ramadan ini, yaitu seperti melarang keras kegiatan sahur on the road di sejumlah jalan besar di Indonesia, di Jakarta maupun di pinggir Jakarta. Dan kemudian pemerintah juga telah menurunkan sejumlah anggota kepolisian dan keamanan untuk berjaga di beberapa titik di Jakarta yang berpotensi terjadinya berkumpulnya massa baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar yang ingin melaksanakan sahur on the road. Selain kegiatan sahur on the road, di sejumlah jalan besar juga terdapat kegiatan buka puasa bersama seperti di restoran atau pada kafe-kafe yang mengakibatkan meningkatnya kerumunan pada ruangan tertutup tanpa adanya sirkulasi udara yang bebas untuk menghindari penyebaran virus yang terpusat. Dan seperti yang kita tahu bahwa berkumpul di ruangan terbuka itu akan memperkecil kemungkinan virus untuk menyebar kepada orang lain dengan cepat. Namun dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Kemudian berdasarkan data kasus COVID-19 pada 11 April 2021 menjelaskan bahwa sejumlah zona merah yang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menurun menjelang memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Data tersebut juga dianggap akan menjadi titik terang bahwa kasus COVID-19 akan terus menurun hingga akhir bulan suci Ramadan nanti. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan ekspektasi beberapa pihak. Kemudian bulan suci Ramadan tahun ini seperti yang dapat kita lihat juga terlihat berbeda dari tahun lalu. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sama, namun sejumlah masyarakat sudah mulai acuh dan mulai beraktivitas seperti biasa, ditambah dengan kebijakan baru pemerintah sejak akhir tahun lalu bahwa sejumlah pusat perbelanjaan dan tempat makan diizinkan atau boleh beroperasional kembali dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti halnya mengurangi jumlah pengunjung maupun jam operasional. Hal ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk berbuka puasa di tempat makan favorit bersama dengan keluarga maupun kerabat dekat. Lantas bagaimana dengan pencegahan COVID-19? Apakah sudah mulai dilupakan? Kebetulan sekali hari ini saya sedang berada di sebuah kafe yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dan kafe ini menjadi salah satu pilihan masyarakat Tangerang Selatan untuk melakukan buka puasa bersama
dan berkumpul bersama teman terdekat. Suasananya yang nyaman dan harga makanan yang masih terjangkau membuat kafe ini digandrungi oleh sejumlah anak muda yang berada di Tangerang Selatan ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung kafe pada hari ini. Halo Kak, kalau boleh tahu dengan siapa? Halo, nama aku Audrey. Kak Audrey ini kalau aku boleh tahu tinggalnya di mana? Apakah dekat dengan kafe atau agak jauh? Kebetulan sih aku rumahnya sekitar sini. Kira-kira mungkin cuma 5 menit kali ya kalau naik Gojek gitu sih. Terus hari ini kalau aku boleh tahu dalam rangka apa sih Kak datang ke kafe? Hari ini dalam rangka yang kita tahu ya, lagi di bulan Ramadan, pasti hari ini aku lagi buka puasa bareng teman-teman sekolah. Yang kebetulan teman-teman sekolah aku tuh ruang lingkupnya juga di sini-sini juga. Jadi ya mainnya di sini-sini juga gitu sih. Nah, Kakak ini ngerasa nggak sih kalau Ramadan tahun ini itu kita masih diselimuti oleh yang namanya pandemi COVID-19 seperti tahun lalu? Kalau dibilang masih nyadar apa enggak ya pasti masih nyadar. Karena kita tahu nih kebetulan masih pakai masker, berarti kan kita masih dalam pandemi COVID-19. Tapi kalau ngomongin terbiasa atau enggak, mungkin kita udah terbiasa ya. Karena kalau dihitung-hitung udah hampir setahun lebih, terakhir itu kita bulan Maret tahun lalu, kita udah hampir setahun lebih sama pandemi COVID-19, jadi udah mulai terbiasa. Ya kalau mau nongkrong sama teman-teman ya nongkrong aja deh, yang penting kita pastiin juga teman-teman kita tuh sehat, terus kita tetap pakai masker kalau ngobrol, kecuali lagi makan. Terus usahain kita makan di tempat-tempat yang outdoor sih gitu. Baik, lalu gimana sih pendapat Kak Audrey ini mengenai kafe yang sudah mulai buka dan melayani pelanggan untuk makan di tempat atau dine in ini, seperti misalnya untuk acara buka puasa bersama atau hanya sekedar berkumpul-kumpul saja. Padahal seperti yang kita tahu bahwa hal tersebut pastinya menimbulkan kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan, yang pastinya jika di dalam ruangan itu kan lebih berpotensi untuk menyebarkan virus corona. Nah, karena sirkulasi udara yang kurang baik. Gimana sih pendapat Kak Audrey? Kalau menurut aku ya, mengenai udah banyak banget restoran yang buka, kafe, tempat makan pinggir jalan, dimanapun itu pasti aku setuju sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, langkah ini tuh baik untuk perekonomian di Indonesia. Karena kita tahu juga tahun lalu waktu semua restoran tutup, perbelanjaan, mall, kafe, semua yang biasa kita datengin itu tutup, perekonomian kita tuh agak sedikit gak stabil ya. Pada akhirnya makanya mungkin pemerintah memberanikan diri untuk membuka lagi sejumlah restoran, kafe, pusat perbelanjaan dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia dan untuk ya akhirnya udah deh kita semua diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa lagi, tapi tetap dengan protokol kesehatan kayak 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus dan untuk ke pihak kafe-kafenya sendiri, karena seperti yang aku tahu ya, apalagi di kafe ini juga untuk protokol kesehatannya sedikit ketat. Kayak misalkan aku tahu ya sekarang tuh kita tetap harus pakai masker kalau udah selesai makan. Terus pembatasan kedatangannya juga di sini kayaknya cuma 50% deh, soalnya aku lihat nggak seramai biasanya sih gitu sih kalau menurut aku. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih juga. Iya. Nah, pemirsa, seperti yang telah disampaikan oleh salah satu pengunjung kafe ini, yaitu Kak Audrey, bahwa saat ini kita memang masih berdampingan dengan virus corona, virus COVID-19. Namun sejumlah masyarakat merasa bahwa fenomena ini sudah mulai bisa diadaptasikan menjadi kegiatan sehari-hari dengan tentunya menjaga protokol kesehatan juga. Kemudian peran kebijakan yang dimiliki oleh sebuah kafe juga menjadi faktor pendukung untuk mengurangi adanya kerumunan yang berlebihan dan beresiko menularkan virus COVID-19 ini. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu karyawan kafe ini. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Halo, nama aku Syamiranda, bisa dipanggil Ira. Kak Ira ini kalau aku boleh tahu sudah berapa lama sih kerja di sini? Kira-kira udah mau 6 bulan. Terus kafe ini tuh udah buka dari kapan kalau boleh tahu? Sekitar 3 tahun 8 bulanan. Kemudian selama memasuki bulan Ramadan ini ada nggak sih Kak hal-hal baru yang diterapkan oleh kafe tempat Kakak bekerja ini?
Ada sih, terutama mungkin buat menjaga jarak dulu kali ya. Yang pertama kalinya itu karena kan kita juga lagi masalah pandemi COVID kayak gini, bener-bener harus menjaga kesehatan banget. Terus kita juga nggak tahu kan ada orang sakit atau enggak. Jadi mungkin dari segi restoran ini, karena bulan Ramadan pasti bakal rame acara buka puasa. Jadi mungkin kita lebih ke yang duduknya bener-bener jauh-jauhan sih, nggak bisa yang kayak dulu lagi. Mungkin itu aja. Sama mungkin lebih ke harus pakai masker, atau sebelum masuk restoran tuh harus pakai hand sanitizer atau cuci tangan dulu. Lalu untuk jam operasional sendiri itu untuk kafe ini itu seperti apa, Kak? Kalau untuk jam operasionalnya sih seperti biasa di sini, karena kan kita jatuhnya F&B ya, kita juga nggak bisa yang kayak harus ngikutin pemerintah banget. Tapi karena kita gimana ya, sales kita juga tergantung dari ada berapanya pelanggan kesini, jadi mungkin kita lebih membatasi beberapa, kayak misalkan pemotongan jam kerja seperti 2 jam atau 3 jam kerja aja. Udah sih gitu aja. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah yang telah membatasi kapasitas pengunjung restoran atau kafe, apakah kafe ini telah menerapkan peraturan tersebut? Menurut aku sih udah banget ya, dari segi jam kerja pun dipotong, dari segi karyawan dulu jam kerja dipotong, terus kita juga harus pakai masker terus-terusan. Kita juga kadang pakai sarung tangan kalau mau bikin produkan, entah makanan atau mau ngantar makanan atau minuman, kita udah harus pakai sarung tangan itu. Terus kalau misalkan untuk dari si restorannya sendiri, itu contohnya kayak tadi kita harus jauhin tempat duduk, terutama yang tadinya 4 orang mungkin bisa jadi 3 atau 2 orang, itu pun jaraknya harus semeter atau 2 meteran lah ya. Terus kita juga harus menyediakan alat-alat kebersihan lainnya yang tambahan seperti sabun, atau itu juga sabunnya nggak boleh sabun batangan ya, kita juga harus sabun cair. Terus kita harus ada hand sanitizer juga, dan pengeringnya menurut aku tuh jangan pakai tisu, karena tisu itu kan pasti nggak tahu ya di bawahnya tuh bekas siapa. Paling kita nyediain pengering gitu sih. Udah sih, mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Nah pemirsa, berdasarkan pernyataan dari karyawan kafe bahwa kafe ini telah menerapkan sejumlah peraturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti misalnya membatasi kapasitas pengunjung, lalu maupun karyawan, kemudian menambah fasilitas outdoor seperti untuk pengunjung demi mengurangi atau meminimalisir penyebaran virus COVID-19 dan juga varian baru lainnya. Lalu untuk mengetahui jawaban masyarakat mengenai varian virus baru, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anak muda yang mengunjungi kafe. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa nih? Aku namanya Ica. Ica. Oke, Kak Ica, kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Dekat dari kafe ini atau jauh? Aku dekat kok, aku masih di sekitar Pamulang. Kalau boleh tahu Kakak hari ini tuh ke kafe ini untuk dalam rangka apa gitu? Aku di sini ke kafe ini harus meeting juga karena dekat dari Pamulang juga, makanya jadinya semuanya ngumpul meetingnya di sini. Aku mau nanya nih Kak, Kakak tahu nggak sih mengenai ada varian virus baru COVID-19 ini? Oh, aku masih kurang tahu sih ya tentang virus varian yang baru ini, aku masih kurang tahu. Tapi ada atau enggak nih Kak, beberapa mungkin 1 atau 2 yang Kakak tahu? Aku tahu kalau misalkan corona ini banyak variannya, tapi aku nggak tahu jenis-jenisnya tuh kayak gimana. Oke, berarti kalau misalnya seperti varian baru B177 yang berasal dari Inggris, Kakak tahu apa enggak? Enggak, aku masih kurang tahu banget sih. Nah, kira-kira menurut Kakak kalau misalnya masih banyak masyarakat yang nggak tahu tentang varian-varian baru virus COVID-19 ini, langkah apa sih yang sebaiknya pemerintah lakukan? Kalau menurut aku sebenarnya basic aja sih yang harus pemerintah lakukan, itu dasarnya pasti gerakan kampanye masker. Soalnya orang banyak banget yang cuman di awal doang pakai masker, terus lama-kelamaan di sini tuh malah jadi jarang banget pakai masker. Itu bener-bener harus kayak digerakin lagi, bener-bener harus diedukasi lagi kalau misalkan masker itu penting. Terus yang kedua itu kalau misalkan mereka udah ngerasain sakit, misalkan mereka udah sakit flu-flu dikit, batuk-batuk dikit, itu mungkin mereka harus kayak inisiatif buat isolasi mandiri di rumah. Itu pemerintah juga harus yang benar-benar ngedukasi banget kalau misalkan kalian kalau nggak mau diisolasi di tempat pemerintah, ya kalian harus isolasi mandiri sendiri kayak gitu. Itu kayak gitu. Terus habis itu juga pemerintah harus benar-benar gerakin yang untuk tes web, itu kan benar-benar yang akuratnya di situ untuk tahu ini orang terpapar virus atau enggak. Itu pemerintah juga harus yang kayak menurut aku
benar-benar malah harusnya gratis untuk tes seperti itu gitu loh. Gitu sih ya. Oke, berarti intinya pemerintah sebaiknya harus lebih misalnya seperti mengkampanyekan pakai masker atau menggratiskan tes swab maupun PCR dan sebagainya, Kak. Oke, baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Terima kasih semua. Nah, pemirsa, berdasarkan pernyataan dari salah satu pengunjung tersebut bahwa selain kesadaran mengenai virus COVID-19, sejumlah masyarakat juga harus waspada dengan varian virus baru yang lebih mudah ditularkan oleh anak muda, baik ke orang dewasa maupun ke anak kecil. Lalu kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai varian baru virus COVID-19 ini harus terus diperingatkan, bisa dengan cara sosialisasi maupun penayangan berita yang berfokus terhadap topik tersebut. Lalu bisa juga seperti kata Kak Ica tadi, bisa dengan cara pemerintah seharusnya lebih mengkampanyekan seperti memakai masker dan menjaga kebersihan. Lalu kemudian bisa juga dengan cara memberikan tes swab atau PCR gratis kepada masyarakat. Kemudian jika kesadaran masyarakat mengenai virus yang ada di Indonesia seperti virus COVID-19 ini dan varian-varian virus COVID-19 lainnya yang baru yang telah masuk di Indonesia ini semakin tinggi, maka permasalahan ini akan selesai dengan cepat sehingga pandemi virus COVID-19 ini akan segera berakhir di Indonesia. Saya Alisa Nazira pamit undur diri, kembali ke studio.